Oke, nih hari kita mau ngomongin soal konflik ya. Jadi lagi ada konflik nih ya, di antara dua komunitas. Satu komunitas Hot Wheels, satu lagi komunitas kartu Pokemon. Tapi ini konfliknya bukannya ya adu gitu. Oh, siapa yang lebih berharga nih, Hot Wheels atau kartu Pokemon? Bukan. Jadi ada tuduhan-tuduhan ya. Jadi ada komunitas kartu Pokemon ini nuduh kalau komunitas Hot Wheels ini ngerusakin ya komunitasnya kartu Pokemon. Ya ngerusakinnya katanya soal scalping-scalping gitu loh, sebagai orientasi duit lah, koleksi. Dan itu akhirnya banyak opini ya. Ada yang bilang katanya kalau tuduhannya mengada-ngada. Terus ada yang bilang katanya kalau itu oknum, katanya di Hot Wheels pun tuh cuma sekedar oknum. Ada lagi yang malah bilang katanya ya itu sah-sah aja, katanya ini kan namanya persaingan bisnis, katanya sama-sama orang cari duit. Ya kalau lu kagak tahu sebenarnya konsepnya ini bukannya konflik scalping-scalpingan, bukan. Jadi gini, gua terangin. Di dalam Hot Wheels itu, satu dus itu ada yang namanya Tihan gitu loh, logonya khusus. Dan ini tuh harganya lebih mahal dibandingin Hot Wheels biasa. Di satu karton itu pasti ada. Terus ada juga yang namanya Super Tihan. Itu tuh kira-kira chance-nya itu 1 banding 10 lah. Dari 10 karton itu cuma ada satu karton tuh yang isinya ada satu super Tihan. Nah itu tuh yang mahalnya, orang pada cari-cari Tihan sama super Tihan ini. Nah kenapa itu bisa terjadi yang aneh-aneh? Jadi gini, ada oknum-oknum gitu ya, itu ya datang ke minimarket gitu, kucuk-kucuk gitu. Dia bukannya nyari, tapi dia langsung nyari itu pegawainya. Ya misalnya siapa yang berwenang gitu, pegawai-pegawainya gitu dibilang, sini-sini, nih gua ajarin nih. Lu liatin Hot Wheels gitu, lu liatin nih ada logonya kayak begini, kayak gini. Lu pisahin buat gue. Ya, ntar gue bayarin lebih mahal. Ya, misalnya berapa, berapa, berapa. Ya udah, akhirnya sekarang tuh kalau lu cari di minimarket, yang namanya Tihan, Super Tihan itu tuh udah susah banget. Kecuali ya minimarketnya nggak didatengin lah sama oknum-oknum ini. Dan yang makin parah, akhirnya lu tau gak apa? Iya, karyawan-karyawan itu jadi ngerti gitu loh. Akhirnya dilihat gitu, oh kok mereka bisa kasih gue segini ya duitnya. Oh akhirnya mereka cek-cek, oh ya udah gue jual sendiri gitu loh. Dan ini juga sekarang mulai terjadi tuh di kartu Pokemon gitu loh. Ada orang yang keliling-keliling ke minimarket, ya itu terus dibayarin packnya lebih. Kenapa? Ya soalnya di dalam packnya itu ada kartu promonya, yang mereka bisa jual lebih mahal. Mereka sengaja gini-gini. Yang makin parah lagi sekarang, lu tau gak apa? Ya pegawai-pegawai minimarket tuh ada yang udah lebih gila lagi. Udah berada di gudang tuh foto itu barang. Ya gue nggak tahu itu sengaja apa mereka juga nggak sengaja gitu loh. Lagi di gudang, oh iseng foto-foto. Nih jual harga segini-segini gitu loh. Nah itu masalahnya. Jadi orang suka salah ngerti nih. Jadi ini bukan soal scalping-scalpingnya gitu loh. Ya emang sih scalping juga dibenci. Jadi kan misalnya orang-orang yang koleksi, yang bener koleksi ya, bukan orientasi duit, yang bisa beli harga ini tuh misalnya kartunya pas saya 1.000 gitu, ya mereka mesti keluarin duit lebih gitu, 1.500 gara-gara orang ini. Dan scalping itu juga nggak 100% bisa berhasil, itu kan namanya kita teknik nimbun ya kalau bisnis gitu, kalau sembako emang nggak boleh. Ya kalau di sini sih sebenarnya sah-sah aja, cuman meresahkan orang. Nah, ini yang jadi parah ini orang-orang nih cara-cara scalpingnya kayak begini, pakai cara-cara curang gitu loh, yang ngebayarin itu. Ya sebenarnya sih kalau gue bilang ya misalnya lu sama suatu kesempatan gitu, orientasi lu duit gitu, itu sah-sah aja gitu loh. Cuma cara lu ya nggak begitu. Ya misalnya lu pengen untung gitu, ya lu keliling lah, adu sama orang gitu loh, nyari-nyari barang gitu, ngepul-ngepul gitu, beli-beliin terus lu jual lagi online. Ya karena itu emang ada ongkosnya gitu loh, lu berusaha. Tapi kan kalau kayak ini lu pakai cara-cara nggak bener gitu loh, oknum-oknum nih. Ini sebenarnya sama aja gitu loh, orang yang ke minimarket bobo timbangan emas gitu loh. Atau mbak lihat dong kartunya. Habis itu digesek-gesek pakai kuku. Nggak sekalian lu gesek-gesek pakai anu lu. Ini sebenarnya jadi bukannya yang ada yang ngomong katanya, ya ini kan namanya kerja smart gitu. Itu mah bukan kerja smart, tahi. Lu ngerjain orang namanya. Dan ini sih kalau gue bilang bukan soal komunitas ya,
Tapi emang oknum-oknumnya tau gak lu di situ. Ya kebenaran aja kalau gue bilang ada gitu loh. Dan di komunitas Hot Wheels pun itu orang juga dibenci-benciin juga orang-orang oknum-oknum kayak begini gitu loh. Jadi belum apa-apa udah rese. Orang misalnya dapet gitu di mana nyebar ya ke pusat ke satu orang. Butuh abis itu juga yang ngehenya tuh suka difoto-foto. Oh gue paling bangga nih gue punya segini lu beli sama gue. Terus gimana dong cara ngatasin oknum-oknum brengsek kayak gini? Ya caranya tinggal satu, lu jangan mau beli dari oknum-oknum begini gitu loh. Lu jadi kalau mau beli gitu di minimarketnya langsung atau dari online-nya minimarket gitu. Jangan mau lu beli dari mereka-mereka begini. Gue jamin lama-lama mereka muntah sendiri anjir. Gue mau tanya sampai berapa lama sih mereka bisa nahan barang. Udah tau kalau orang yang money oriented itu tuh yang namanya cash flow tuh utama gitu loh. Lu suruh mereka nahan barang lama-lama mereka nggak mau beli, iya hancur juga mereka lama-lama. Jadi mesti ada lu bisa nahan diri juga gitu lu jangan nafsu gitu lu jangan FOMO sama yang mereka-mereka ini. Oke, sekian gitu aja ya bahasan dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.